Pemirsa, bagaimana tanggapan politisi senior seputar hangatnya suasana politik belakangan ini? Saya undang di Mata Najwa tokoh yang telah mengangkat dan menurunkan seorang presiden di Republik ini, mantan Ketua MPR Amin Rais. Assalamualaikum Pak Amin. Selamat malam. Terima kasih sudah datang di Mata Najwa. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pak Amin, makin lama makin seru nih politik kita. Kalau dari seorang Amin Rais menilainya, kalau kasih angka nih Pak, skala 1 sampai 10, seberapa panas sebetulnya Pak suhu politik tanah air saat ini? Kalau 1 itu dingin, 10 mendidih. Saya mau kasih angka barangkali 6 nih. Ya. 6? Hangat lah ya. Hangat Tapi suhu. belum sampai agak panas apalagi mendidih, belum ya. Itu bisa menggunakan ketegasan, kecepatan waktu, wisdom, kearifan, supaya yang sudah terlanjur jadi milik Republik ini selesai dengan enak gitu ya. Kuncinya ada di situ Pak Amin. Menurut Anda skandal Bank Senturi ini betul-betul bisa break the government, bisa mematahkan pemerintahan saat ini? Saya kira tidak perlu, sangat jauh lah ya untuk sampai mencapai tahapan impeachment dan lain. Saya tidak yakin itu ya. Cuma memang kalau kita simplifikasi masalah Bank Senturi ini, kan sudah jadi skandal kejahatan yang diketahui publik ya. Tidak kurang Pak Yusuf Kala mengatakan ini semacam perampokan ya. Nah kalau betul itu perampokan, kemudian siapa yang berikan fasilitas, siapa fasilitatornya, kok bisa? Saya kira itu saja. Nah kalau kemudian itu sudah selesai dengan enak, ya sudahlah, kemudian tutup buku, kita melihat ke depan, membangun kembali. Anda sempat menyebut bahwa sebaiknya Wapres dan Menteri Keuangan untuk step down, mundur. Oh bukan step down, non-aktif ya. Lain loh Mbak, kalau resign itu kan mengundurkan diri. Saya nggak sampai ke sana, saya tidak step down atau non-aktif Amin? Tidak. Apakah berarti merubah pernyataan? Nah, step down and resign itu sama Mbak. Tapi kalau non-aktif itu kan sekedar minggir dulu ya, supaya kedua beliau yang tokoh penting ini ketika dipanggil ke pansus, ketika diproses apa adanya, itu sama-sama enaknya. Bah kemudian ternyata misalnya kebijakan mereka itu dianggap dibenarkan, tidak ada unsur pidana dan lain-lain, kan bisa kembali ke posisi masing-masing. Jadi banyak orang yang kebakaran jenggot, waduh Amin Rais kok galak sekali gitu. Padahal saya hanya menganjurkan non-aktif dulu ya. Ini himbauan lah gitu. Didengar syukur juga nggak apa-apa, nggak ada resikonya juga. Ada yang menilai bahwa ada kepentingan politis ketika Pak Amin mengatakan sebaiknya non-aktif dulu. Jangan-jangan PAN sudah menyiapkan kadernya untuk menjadi Wapres. Nah, sampai sejauh itu Pak Amin. Untungnya Mas Hatta kan juga sigap. Hatta mengatakan tidak ada sedikit pun terlintas di benak Pak SBY mengizinkan dua itu non-aktif ya. Jadi ya ini kadang-kadang gini Mbak, jadi biasanya politik itu sesuatu yang menjadi berlipat-lipat karena interpretasi, karena praduga, karena asumsi yang dasarnya itu suudzon dalam bahasa agamanya ya. Wah pasti ini Golkar mengincar supaya Abu Rizal jadi Wapres. Wah P3 ini mengincar supaya tokohnya jadi Wapres. Saya pikir itu kan PAN tidak mengincar Pak Hatta jadi Wapres ganti Pak Budiono Pak Amin? Kalau saya cuma seperti itu berarti kan lantas nista gitu ya. Jadi hanya rebutan kekuasaan. Ini kan masalahnya adalah bahwa kita sebagai bangsa besar ini kok kecolongan lagi. Ini kan mirip BLPI jilid 2. Kok bisa-bisanya ya. Kemudian ini katakanlah sebuah perampokan terhadap kekayaan negara. Nah lantas tentu ada playernya.